Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempraktikkan pembuatan VCO dengan cara enzimatis. Namun sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sebenarnya pembuatan VCO dengan cara enzimatis. Pembuatan VCO dengan cara enzimatis merupakan proses pemisahan minyak dalam santan tanpa melalui proses pemanasan. Ikatan protein minyak yang terdapat dalam emulsi santan ternyata bisa juga dipecah dengan menggunakan bantuan enzim. Di sini kami menggunakan bantuan enzim bromelin yang banyak terdapat pada bonggol nanas. Dengan terputusnya ikatan protein, maka ikatan lipoprotein juga akan terputus dengan sendirinya. Kemudian, minyak yang terikat oleh ikatan tersebut akan mengumpul dan tergabung menjadi satu, sehingga dihasilkanlah minyak VCO. Jadi langsung saja kita mengarah ke alat dan bahan yang dibutuhkan. Kelapa, nanas, air, baskom, toples, kertas saring, saringan, botol, centong, saringan teh, pisau, sarung tangan, selang, serta blender. Lanjut ke cara pembuatan. Adapun tahap pertama ialah pembuatan santan kelapa. Pada pembuatan santan kelapa ini, kita menggunakan kelapa yang telah diparut dan kelapa tersebut akan dicampurkan dengan air. Remas-remas santan tersebut menggunakan tangan. Sebaiknya peremasan dihentikan manakala gelasan air sudah tidak berwarna putih atau agak bening. Saring santan menggunakan saringan. Tujuannya adalah untuk memisahkan antara santan dengan ampasnya. Peras ampas yang masih terdapat di dalam saringan. Tahap kedua yakni pembuatan VCO. Yang pertama, tampung santan kelapa dalam toples transparan dan diamkan selama 1 jam hingga membentuk kanil atau krim dan skim yang terlarut di dalam air. Tutup toples transparan tersebut lalu diamkan. Langkah selanjutnya yakni kupas nanas yang akan digunakan sebagai bahan enzim bromelin. Nah, selain nanas, kita juga bisa menggunakan daun pepaya atau kepiting sungai yang segar. Setelah itu, iris tipis nanas, ikutkan juga dengan bonggolnya. Tuang semua hasil potongan nanas ke dalam wadah. Langkah keempat, haluskan nanas dengan cara dimasukkan ke dalam blender. Selain menggunakan blender, kalian juga bisa menggunakan parutan. Namun di sini kami menggunakan blender untuk lebih mempercepat proses penghalusan nanas. Lalu saring dengan menggunakan saringan plastik. Penyaringan minimal dilakukan hingga 4 kali hingga terbentuk cairan nanas yang merupakan bagian dari enzim bromelin yang akan digunakan. Saring terus hingga hanya tersisa ampasnya. Dan inilah enzim bromelin yang dihasilkan. Kemudian, buka tutup toples tersebut. Setelah itu, masukkan selang air, kemudian buang air yang berada di bagian paling dasar toples tersebut dengan menggunakan selang air. Untuk memudahkan pembuangan, kita bisa menggunakan keran air yang dipasang pada bagian bawah toples. Untuk langkah ke-6, campur krim santan dengan nanas sebagai enzim bromelin. Dalam hal ini, jumlah perbandingan yang digunakan yakni 20% enzim bromelin nanas dari seluruh jumlah krim santan. Untuk mencampur rata, kita aduk menggunakan centong. Tutup wadah tersebut agar terhindar dari kotoran. Setelah itu, diamkan selama 20 jam sampai terbentuk 3 lapisan berturut-turut. Langkah berikutnya, setelah didiamkan selama 20 jam, akan terbentuk 3 lapisan seperti ini. Buang air yang berada di bagian dasar toples dengan menggunakan selang. Untuk memurnikan minyak yang telah didapat, perlu dilakukan penyaringan. Usahakan agar minyak tidak terikut dalam aliran air. Dan langkah yang terakhir adalah, ambil minyak yang berada di bagian bawah dengan menggunakan suntikan. Usahakan agar blondo tidak terikut. Suntikan digunakan untuk mempermudah pemisahan antara blondo dengan minyak. Lakukan dengan hati-hati agar minyak tidak tumpah kemana-mana. Lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap penyaringan. Penyaringan dilakukan secara fisik saja, tidak secara kimiawi. Fungsi penyaringan sangatlah penting. Tidak hanya partikel terikut seperti blondo dan kotoran lainnya, namun air juga ikut tersaring.
Langkah pertama dalam penyaringan yaitu, pertama, letakkan corong di atas wadah beserta saringan, agar belonda dan minyak yang akan disaring tidak tumpah kemana-mana. Setelah itu, tata kertas saring di atas saringan, agar minyak lebih tersaring. Inilah proses penyaringannya. Penyaringan dengan kertas saring dilakukan beberapa kali agar dihasilkan minyak VCO yang bersih. Dan minyak VCO pun siap untuk digunakan. Inilah hasil dari pembuatan VCO secara enzimatis. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum